Kalian pernah mendengar sebuah nama yaitu Mangkubumi? Ya, Mangkubumi. Mangkubumi itu ada yang menyebutkan bahwa Mangkubumi itu merupakan sebuah nama untuk seseorang. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa Mangkubumi itu merupakan sebuah gelar yang diberikan pada masa zaman kerajaan. Nah, sekarang saya sedang berada di makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi yang berada di Serang. Untuk alamatnya nanti saya akan cantumkan di link deskripsi ya. Nah, jadi Mangkubumi itu biasanya sebutan untuk Perdana Menteri yang pernah dipakai pada kerajaan-kerajaan di Jawa, di Sumatera, ataupun di Kalimantan. Jadi Mangkubumi juga disebut sebagai Rijksbestuurder dalam bahasa Belanda, atau bendahara, atau pepatih dalam, atau perdipati, atau pebicara buta, atau tuan bicara, dan juga raja bicara. Itu yang biasanya dipakai sebutan-sebutan di kerajaan di Jawa, di Sumatera, dan juga di daerah Kalimantan. Kita sambil jalan aja, kita akan menuju ke makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Namun bila mana kita mengacu kepada histori ya, karena Mangkubumi itu biasanya identik dengan daerah Jawa, Keraton Yogyakarta atau Surakarta. Jadi memang Mangkubumi ini adalah suatu pangeran ya. Mangkubumi itu merupakan pangeran, nama sebuah pangeran Mangkubumi yang lahir di Kartasura 6 Agustus 1717 di Hamengkubuwono I dan merupakan putra Amengkura IV Raja Kasunyatan Surakarta. Sedari kecil Hamengkubuwono I dikenal sangatlah cakap dalam keprajuritan. Berkat kecakapannya pada tanggal 27 November 1730 ia diangkat menjadi pangeran lurah. Nah, itu sedikit histori dari Mangkubumi. Sedangkan Mangkubumi juga dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi. Dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta. Ia lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama Bendara Raden Mas atau disingkat dengan BRM Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan putra Sunan Amengkurat IV melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati. Nah, itu sedikit historinya ya tentang Mangkubumi. Nah, sekarang kita akan menuju ke makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi yang berada di Kampung Cokrom di daerah Serang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pohon yang sudah tumbang, tapi di sini juga ada kain kafan yang dililitkan. Dan tepat di depan sahabat-sahabat semua ini dahulunya mungkin ini adalah pohon besar yang sudah tumbang. Bisa dilihat pohonnya ini sudah lapuk dan pohonnya mungkin sudah tumbang, entah kayunya untuk dipakai untuk apa. Dan mungkin ini bagian potongan-potongan kayunya. Nah, di area makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ini sudah tidak ada pohon beringin besar. Yang biasanya pohon beringin besar itu identik dengan makom keramat ataupun patilasan. Tapi di sini bukan tidak ada, memang ada dahulu, tapi sekarang bisa dilihat pohon beringinnya itu sudah tumbang, sudah lapuk dimakan oleh usia, mungkin karena faktor alam juga ya. Nah, tepat di depan sahabat semua, nah inilah makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi yang berada di Cokrom di Serang. Nanti untuk alamatnya saya taruh di deskripsi ya. Bisa dilihat makom keramatnya seperti ini. Di sini sudah ada penerangan, ada juga saung dibangun, enak sekali. Dan memang makom keramat Ki Buyut Mangkubumi ini berdampingan dengan makam warga. Nah, sahabat juga penasaran kan, ingin tahu seperti apakah makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi di dalam? Oke, lanjut, kita akan masuk ke dalam. Kita akan masuk ke dalam ke area makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti ini sahabat kondisi daripada makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Kita lihat dari depan dahulu ya.
Nah oke, seperti itulah makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Jadi sangat panjang sekali, sekitar 1, 2, 3 sampai 3 meter panjang daripada makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Untuk fasilitas sendiri yang disediakan di sini juga sudah di keramik, enak untuk kita bertawasul dengan luasnya sekitar 1, 2, 3, 4 kali 4 ya. Di sini juga disediakan Al-Qur'an untuk kita mengaji. Di sini juga ada kotak amal, ada tikar, dan ini di sini tidak pengap sekali udaranya, jadi bisa masuk udara dari manapun ya, karena di sini tidak ditutup full dengan tembok. Di sini ada pagar juga, dan mungkin yang dikasih gentengnya ini hanya untuk para peziarah aja, sedangkan untuk makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi tidak diberikan genteng, jadi langsung bersatu dengan alam. Bisa dilihat. Nah, tidak ada ya, tidak ada gentengnya. Jadi gentengnya hanya batas ini aja. Ini talang air ini. Nah, jadi dari atas itu langsung ke sini, ke makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Jadi kalau menurut histori, Mangkubumi adalah salah satu pebicara, bisa dikatakan abdi dalam atau tangan kanan atau pembisik ya. Kalau bahasa sekarang itu pembisik daripada seorang pemimpin, untuk biasanya sebutan-sebutan yang biasa dipakai oleh kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa, di Sumatera, dan juga Kalimantan. Bisa jadi beliau mungkin dahulunya merupakan salah satu pembisik daripada Kesultanan Banten dari era Sultan yang keberapa sampai yang keberapa gitu ya kan. Karena bila mana kita mengacu kepada histori tentang Mangkubumi, Mangkubumi itu adalah merupakan salah satu pembisik atau pebicara untuk salah satu kerajaan yang berada di daerah Jawa, Sunda, ataupun ya mungkin di daerah Banten ya khususnya. Jadi seperti inilah kondisi makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi, bisa dilihat sahabat. Oke, di depan sana itu adalah makam warga yang berada di Kampung Cokrom ini ya. Oke, seperti itulah kondisi makam keramatnya. Kita lihat keluar ya, ada sesuatu hal yang menarik perhatian saya nih di area makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ini. Jadi di sini juga wow, ada bantal juga nih buat sahabat beristirahat. Sehabis beres bertawasul, kalau capek lelah ngantuk silakan beristirahat. Jadi kain kafannya di sini bukan hanya dililitkan di batu nisannya saja, tapi dililitkan juga di tiang. Ada 2 tiang yang dililit oleh kain kafan di sini. Oke, intinya di sini sudah ada penerangan, sudah enak. Untuk akses jalannya dari jalan utama, jalan desa ya, jalan desa ke area sini mungkin sekitar 100 meter. Kita ikuti jalur paving block. Yang bisa masuk hanya kendaraan roda 2 saja. Untuk kendaraan roda 4 mungkin nanti bisa diparkir di depan sana. Tapi untuk kendaraan roda 2 bisa langsung masuk ke area makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ini. Oke, kita menuju ke salah satu yang membuat saya menarik ini. Oh, di sini juga ada himbauan nih, ada tulisan, mohon bantuannya barang siapa menemukan kunci dan STNK, mohon bantuannya hubungi nomor telepon 087806761096 karena kemarin ziarah di Uyut ketinggalan. Oh, nah mungkin sudah ada yang menemukan kali ya. Dan semoga bila mana ada yang menemukan kunci dan juga STNK di makam keramatnya Uyut ini, mohon bisa menghubungi di nomor yang ditulis. Kasihan juga ya. Nah, kembali lagi, apa yang membuat saya menarik? Nah, ini di sini ada akar yang unik sekali, ini akarnya.
bisa dilihat dari bawah. Nah, ini unik sekali sahabat, ini akarnya. Ini akarnya sangat besar juga ini. Entah ini akar apa ini. Biasanya kalau orang yang sering ke hutan suka tahu ini jenis akar apa namanya. Tapi dan yang pasti ini sangat unik kalau menurut saya gitu ya, karena saya baru pertama melihat akar seunik ini nih. Ini sampai ke atas sana. Saya zoom ya. Akarnya sampai ke atas. Oke, nah ini area pemakaman warganya ya. Kita lihat dari depan makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Nah, bila mana kita lihat dari luar seperti inilah kondisi makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ya. Nah, itu tempat jarahnya. Nah, di depannya ini adalah makam keramatnya Uyut Mangkubumi. Di situ juga ada kotak amal juga ya. Nah, ini kotak amal ini adalah investasi jangka panjang ya. Buat sahabat yang ingin berinvestasi jangka panjang, silahkan bersedekah di area makam keramat. Bila mana sahabat sedang bertawasul atau berziarah kubur, atau bersedekah ke masjid, atau ke anak yatim piatu, atau ke orang tua kita, bebas. Dan yang pasti ketika kita berziarah kubur di makam keramat, bila mana kita melihat ada kotak amal, silahkan berinvestasi. Ini adalah investasi jangka panjang ya sahabat ya, gitu. Jadi akan mengalir terus nanti, rezekinya akan terbuka luas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini saya menemukan buah picung ini kayaknya nih. Kalau nggak salah ini buah picung. Oke, sekali lagi bisa dilihat ini adalah makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Mangkubumi itu adalah sebutan atau gelar pada zaman kerajaan di daerah Sunda, daerah Jawa, daerah Banten, Sumatera, dan juga Kalimantan, bahwa Mangkubumi merupakan pembicara atau pembisik atau tangan kanan daripada raja, sultan, ataupun orang yang berkedudukan tinggi pada zamannya. Jadi beliaulah salah satu pembicara atau pembisiknya. Kalau bahasa sekarang mah bahasa kerennya pengacara lah gitu. Oke, nah ini jalan paving blocknya ya. Nah, kita lihat sebelum kita masuk ke area makam keramatnya Mangkubumi, di situ juga disediakan musola dan juga MCK untuk kita berwudu, mandi, dan juga buang hajat besar ataupun hajat kecil. Oke, kita langsung menuju ke bawah ya. Kita cukupkan untuk eksplor makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ini. Oke, kita akan spill musola sama tempat air wudhunya ya. Bahkan ada juga yang ngehubungi saya, Kang, kalau explore bawa motor atau bawa mobil, insya Allah mobilnya masih di showroom ya, dan sebentar lagi akan turun. Jadi untuk saat ini saya biasanya belusukan bawa motor aja. Kalau bawa mobil kan nggak bisa belusukan ke jalan-jalan kecil kayak di gang-gang ini ya, nggak bisa. Nah, ini yang setia menemani saya ini motornya, motor Satria F, Suzuki Satria F. Nah, ini adalah kendaraan yang sering menemani saya sahabat. Ketika saya eksplor wisata religi dimanapun itu berada makam keramatnya, maka saya bersama motor Suzuki Satria F ini
menelusuri ke hutan-hutan, ke gang-gang ya, untuk mencari informasi tentang makam keramat. Nah ini MCK-nya ini. Jadi airnya juga wah mengalir jernih airnya tuh, bisa dilihat. Jadi gak usah khawatir nggak ada air ya kalau bertawasul di makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ini. Di sini juga ada MCK-nya nih, ada. Nah ini adalah musolanya nih. Ini musola untuk sahabat sholat atau sekedar istirahat, di sini juga disediakan. Jadi sudah lengkap untuk sarana dan prasarana yang ada di makom keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ini. Oke, cukup ya. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Untuk historinya sendiri saya tidak begitu mengetahui lebih jelas lagi tentang histori makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi ini, tapi nama daripada Mangkubumi seperti yang dari awal saya katakan, bahwa Mangkubumi itu merupakan salah satu gelar pada zaman kerajaan atau kesultanan yang biasa dipakai di daerah Jawa, di daerah Kalimantan, Sumatera, dan juga Banten. Ini merupakan salah satu disclaimer atau persepsi saya ya. Mungkin Ki Buyut Mangkubumi yang ada di sini merupakan salah satu pembicara atau pembisik di era kejayaannya Kesultanan Banten. Dan juga gak mungkin ya kalau misalnya Ki Buyut Mangkubumi yang di sini merupakan salah satu pendiri Kesultanan Yogyakarta, karena mungkin kita beda wilayah ya. Di sini provinsi Banten, kalau di sana kan provinsi Jawa Tengah. Buat sahabat yang ingin bertawasul di makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi, silahkan sahabat datang ke makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Di sini sangat lengkap sekali fasilitasnya dan juga tempatnya juga sangat nyaman sekali untuk sahabat-sahabat bertawasul. Untuk alamatnya nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya. Oke, mungkin segini aja dulu explore wisata religi terkait makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi. Dan bila mana ada sahabat yang sedang mencari makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi yang berada di Provinsi Banten, silakan sahabat datang ke tempat ini. Kalau nggak salah ini namanya Kampung Cokrom. Dan bila mana ada kekurangan dari tutur kata dari penyampaian yang saya sampaikan terkait histori daripada makam keramatnya Ki Buyut Mangkubumi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa yang terluput dari yang namanya kesalahan. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.